persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Kita bersyukur kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di hari ini. Dan saya percaya biarlah sepanjang minggu ini Tuhan terus akan memberkati kita bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa setiap harinya. Mari kita siapkan hati kita akan menghadap Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa secara online dan menggunakan laptop, iPad-nya dan juga handphone. Mari siapkan hatinya untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh kembali berkumpul bersama-sama hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau tuntun kami, Kau bawa kami ya Tuhan. Untuk kami dapat melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Kami melihat berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Yang Kau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Yang mengikuti Menara Doa ini secara online. Mereka yang sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Mereka ya Tuhan yang terikat berbeban berat. Tuhan kami percaya Engkau lepaskan. Dan Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tuntun Menara Doa kami ini ya Tuhan. Berbicara buat kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman-Mu kami diubahkan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain.
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bersama-sama katakan, betapa dahsyat, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Dia, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh, kami berterima kasih ya Tuhan untuk Tuhan yang luar biasa. Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Walaupun ya Tuhan apapun keadaan kami hari-hari ini, kami punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Bawa seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya, kami melihat perbuatan Tuhan atas hidup kami. Oh, mari Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, penuhi kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya kami diberkati. Oh ya Tuhan, urapi, penuhi kami Tuhan Yesus. Ini doa kami. Oh haleluya. Tuhan Engkau baik buat kami. Ini doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Oh ya
semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Bawa gereja-Mu, bawa kami, ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami, Tuhan Engkau dahsyat. Haleluya. Mari Bapak bicara sembah Dia. Biarlah Engkau Allah El Shaddai memberkati hidup kami. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Kami sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, turunkan berkat-berkat bagi kami. Kami percaya mujizat terjadi. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa. Bapak bicara minta Tuhan mencurahkan berkat atas kehidupanmu untuk selamanya. Dia Allah El Shaddai, mencukupi, memberkati. Ya Tuhan, ya Roh Kudus. Oh ralabaya syadana. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkat-Nya
Tuhan, saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan kami mau berkata kepada jiwa kami, tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku. Ada Tuhan yang menuntun, ada Tuhan yang memimpin. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh ya Tuhan, tuntunan-Mu, firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tuntun kami untuk hari ini Tuhan. Untuk bulan ini, untuk tahun ini. Berikan ya Tuhan firman-Mu buat kami. Untuk menuntun langkah-langkah kami. Sebab firman-Mu itu telah terang. Ya Tuhan buat setiap jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini di menara doa ini, satu yang kami minta Tuhan, kami ingin belajar. Kami ingin belajar ya Tuhan, supaya kami dapatkan firman-Mu yang adalah kunci buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Ibu Bapak Saudaraku Yesus Kristus, biarlah kita naikkan nyanyian pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan, Kau berikan ketenangan buat jiwa kami. Tenangkanlah ya Tuhan jiwa kami Tuhan. Ya Roh Kudus, supaya kami dapat bisa mendengar ya Tuhan suara-Mu. Kami bisa mengerti Tuhan kehendak-Mu. Kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Tuntun kami, beri kami kepekaan akan suara-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, karena kami butuh nasihat-Mu, tuntunan-Mu. Dengan nasihat-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun kami. Kemudian Engkau mengangkat kami ke dalam kemuliaan. Tuhan Yesus, aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan berikan kunci, pengertian, pengetahuan, pewahyuan ya Tuhan akan firman-Mu. Sehingga mereka percaya oleh bilur Yesus mereka disembuhkan. Berikan kuasa-Mu, berikan mujizat kesembuhan-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengalami ya Tuhan kesulitan dalam keuangan. Mereka sedang menghadapi pergumulan dalam pernikahan, keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan berikan firman-Mu. Engkau berikan kunci ya Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa, kami percaya firman-Mu ini adalah pelita, terang buat langkah kaki dan jalan hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom Ibu Bapak.
Nah, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana caranya memelihara kepekaan akan suara Tuhan. Jadi penting buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang percaya, memiliki kepekaan suara Tuhan supaya kita bisa mengerti, saudaraku, ya, kehendak Tuhan. Ya, apa? Ya kan kita bisa ngerti, ya kan, apa yang harus kita lakukan. Kepekaan ini, saudaraku, ya kan, ini sebenarnya seperti kayak seperti sebuah handphone, ya, yang terhubung, saudaraku, dengan providernya, sehingga dia bisa menangkap sinyal, saudaraku, ya kan, komunikasi. Nah, kenapa kok penting, saudaraku, saya harus bahas kepekaan akan suara Tuhan. Saudara tahu sekarang nih orang tuh kok jadi semakin maksud saya ya, tidak takut gitu loh, tidak takut melakukan kejahatan, ya kan, berupa penipuan segala macam, saudaraku. Lalu mungkin lewat Facebook dia ganti nama, dia ganti fotonya, lalu dia meminta nomor segala macam, lalu akhirnya terjadi penipuan dan lain sebagainya. Saya tuh belajar, saudaraku, nanti tentang itu dalam hal lalu iming-iming apa dan lain sebagainya. Saya yakin, saudara, ini satu hal, kalau kita punya kepekaan akan suara Tuhan, ya kan, sehingga kita bisa punya pengertian, pengetahuan apa yang harus kita lakukan. Saya yakin, saudara Kristus, ya kan, firman Tuhan ini berkuasa untuk melindungi kita, memelihara kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan menuntun kita supaya kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Ada banyak sekali dalam hidup kita harus ambil keputusan-keputusan. Apalagi kita sedang menghadapi yang namanya masa-masa sulit dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bingung, ini mau buat apa? Ini apa? Itulah penting yang namanya kita harus punya yang namanya kepekaan. Kepekaan akan suara Tuhan sangat ditentukan oleh apa? Kedekatan kita akan Tuhan. Ya saudaraku, saudara bisa peka dengan apa yang Tuhan mau bicara. Itu kalau kita dekat sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Kedekatan, tanda seorang yang dekat sama Tuhan, dia tahu. Ya kan? Dia tahu, dia mengerti. Ya kan? Ya kan? Ketika Tuhan sedang berbicara sama dia. Saudara, ketika Tuhan berbicara, pasti di situ pasti ada Tuhan mau melindungi kita. Tuhan pasti mau memelihara kita. Tuhan pasti mau memberkati kita. Dan Tuhan pasti memberikan penugasan supaya kita bisa menjadi apa? Berkat. Katakan amin. Ini penting. Saudara, firman Tuhan ini. Oleh karena itu setiap kita, kalau saudara datang ibadah, saudara ikut menara doa online, bukan cuma sekedar asal lewat. Untuk gimana aku bisa dapetin apa masalahku bisa selesai. Ya itu bisa. Tetapi yang paling penting adalah saudara mendapatkan pengertian, pewahyuan akan firman Tuhan. Ini kunci untuk membuka, ya kan, semua kesulitan-kesulitan. Bahkan apa yang kita tidak pernah tahu, apa yang kita tidak pernah duga. Saudaraku, ketika saudara dapatkan yang namanya pengetahuan firman Tuhan, saudara akan berkata, apa yang gak pernah dilihat mata saya, apa yang gak pernah didengar oleh telinga saya, apa yang gak pernah diduga oleh hati saya, semuanya itu saya lihat, saya dengar, saya alami, dan saya miliki. Katakan amin. Ini semua disediakan, saudara Kristus. Nah, saya ingin ajak saudara untuk lihat ini kisahnya udah sering kita bahas, yaitu kisah tentang Ishak yang sedang mengalami masa kelaparan. Coba kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 26. Ayat 1 sampai 3, lompat ke 6, lalu 12 dan 13. Kita baca sama-sama, saudara yang mengikuti secara online, saudara juga buka dan baca dengan bersuara. Saudara yang ada di ruangan Holy Spirit Room, saya ingin saudara aktif berpartisipasi, saudara juga berbicara. Saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Nah ini dia kuncinya. Kalau Tuhan sudah berfirman,
pasti ada apa saudara? Perlindungan, pemeliharaan, berkat, dan penugasan. Katakan amin nih. Tuhan berfirman apa? Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Lalu apa respon daripada Ishak? Ayat 6 katakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak mendapat firman Tuhan. Saudara, dia peka, ini Tuhan suruh ini. Lalu apa saudara? Responnya kan dua pilihannya. Dia bisa mentaati, dia bisa mengabaikan itu. Ya kan saudara? Nah ini penting, orang yang peka kalau dia bisa tahu, Tuhan lagi bicara, ini penting. Kalau orang nggak peka, dia tahu Tuhan, dia sedang dengar firman Tuhan. Kalau kita nggak peka saudaraku, kita akan abaikan firman itu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, karena Ishak saudaraku, dia mendengarkan dan dia melakukan, dia tinggal. Apa yang terjadi? Orang yang mendapat firman, melakukan, orang ini adalah orang yang diberkati. Katakan amin. Saudara dan saya diberkati karena punya firman, lakukan firman. Bukan cuma punya firman, tapi abaikan itu. Saudara, ini lihat. Ayat yang ke-12 sampai 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya di masa kelaparan. Di masa resesi. Saya bisa bayangkan kalau Ishak di masa kelaparan, masa resesi, ngomongnya susah terus. Ketika Tuhan datang berbicara sama dia, saya nggak yakin bahwa suara Tuhan ini, perintah Tuhan itu penting untuk dilakukan. Pasti dia nggak akan lakukan. Karena dia lebih percaya kepada susahnya keadaan. Nah ini yang hati-hati untuk setiap kita. Jadi gini, saya mau ngomong gini saudaraku. Ishak tuh dia hidup di masa kelaparan. Tetapi Ishak tidak mengalami kelaparan. Ishak hidup di masa kelaparan. Tetapi dia tidak mengalami kelaparan. Kenapa? Karena Ishak memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Ishak memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Sebab dia memelihara apa? Kedekatan dengan Tuhan. Katakan amin. Ngeri kalau kita jauh dari Tuhan saudara. Ngeri saudara sebenarnya, hati-hati. Ada orang hidupnya dengan, saya pikir resikonya besar kalau jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan itu artinya apa? Sudah tidak ada lagi dialog dengan Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan. Dialog itu kan kita bicara, kita dapetin firman. Tidak lagi datang ibadah, dengarkan firman, pengajaran firman. Di mana kita doa lalu kita bisa tangkap pengajaran ini yaitu firman Tuhan. Ini ngeri saudaraku. Kenapa? Sepinter-pinternya kita tuh gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita perlu rendah hati dengan berkata aku butuh Tuhan yang maha tahu. Amin saudaraku. Aku butuh Tuhan yang maha tahu. Aku udah tahu apa-apa. Oleh karena itu saudara, orang yang punya kepekaan akan suara Tuhan, pasti orang ini dekat sama Tuhan. Saudara dan saya bisa dekat sama Tuhan kalau kita mau apa saudara? Siapkan waktu untuk Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Kita mau mempercayai apa yang dia katakan kepada kita. Saudara bisa mengerti maksud saya ini, katakan amin. Ya kan? Nah, jadi ini penting, kepekaan akan suara Tuhan menyebabkan kita bisa mengerti akan apa saudaraku? Akan firman Tuhan. Kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Tentang apa yang harus dilakukan dengan benar. Sehingga kita mendapatkan hasil-hasil yang penuh berkat. Katakan amin saudara. Ya, seperti halnya Ishak. Ya, kita juga bisa hidup di masa resesi.
Kita bisa hidup di masa-masa sulit. Tetapi kalau saudara memiliki kepekaan akan suara Tuhan, Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan memelihara saudara di masa-masa sulit itu. Katakan amin saudara, ini penting. Ya kan, di masa pandemi semua juga susah. Semua mengalami ketakutan, semua mengalami sakit dan lain sebagainya. Banyak orang seperti itu. Tapi satu hal, sama-sama kita semua ngalami masa pandemi. Masa pandemi COVID, saya juga ngalamin masa itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saya dan keluarga saya, ya kan saudara, tidak terpapar COVID. Saudara, itu anugerah. Kalau menurut saya bicara anugerah. Kenapa? Ini dasarnya karena saya dapat firman. Yang kedua, Tuhan juga bilang, aku akan pelihara keuangan daripada gereja. Bahkan aku akan perluas pelayananmu. Itu karena apa? Firman Tuhan datang kepada kita. Saudara, bahkan di masa COVID, Tuhan kasih perintah, bangun gedung sekolah. Saya bayangin, ini Ishak loh, kisah Ishak. Di masa kelaparan, orang ini menjadi semakin kaya. Kenapa? Karena dia punya kepekaan akan suara Tuhan. Dia peka karena dia dekat sama Tuhan. Katakan amin. Dia dekat sama Tuhan karena dia selalu punya waktu untuk Tuhan. Selalu mau bicara sama Tuhan. Dia mempercayai daripada Tuhan. Amin saudaraku. Waktu Ishak mendapatkan suara Tuhan, mendapatkan saudara firman Tuhan. Jangan kamu pergi ke Mesir, tinggal di Gerar. Dia punya dua pilihan, saya ulangi lagi. Mentaati atau mengabaikan. Saudaraku, ya banyak orang mau minta diberkati secara keuangan. Coba saudara cek, saudara, perintah firman Tuhan yang datang secara umum kepada kita. Tentang apa? Perpuluhan. Ya kan? Apakah kita bawa perpuluhan? Enggak. Perpuluhan dengan benar ya maksud saya ya. Karena perpuluhan tuh, orang yang bawa perpuluhan adalah itu tanda orang ini dewasa rohaninya. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa peka dengan hatinya Tuhan. Anak kecil mana bisa ngerti maunya kita. Kita yang suruh ngertiin terus maunya dia. Tapi kalau anak kita udah mulai dewasa, dia mulai ngerti. Dia nggak bilang, ya kan? Dia nggak bilang, aku mau makan ini, mau makan ini. Dia kan nanya, papi, mami mau makan apa? Mau pergi makannya di mana? Dia udah bisa mau ngertiin apa kita mau. Salah satunya tentang perpuluhan. Kalau saya bicara perpuluhan. Setiap penghasilan yang saudara dapat, keuntungan yang saudara dapat. Semua penjualan, kita kena keuntungan segala macam. Bagaimana? Nah ini salah satu tanda saudara Yesus. Ya kan? Makanya saya pernah khotbah bahwa perpuluhan bukan untuk semua orang Kristen. Hanya untuk orang yang sudah dewasa. Salah satu tanda kedewasaan, dia peka dengan suara Tuhan. Dia peka dengan firman Tuhan. Kita bisa peka dengan suara Tuhan, firman Tuhan yang khusus buat kita. Setelah kita mentaati firman Tuhan yang umum untuk dilakukan. Tuhan tidak akan pernah berbicara secara khusus. Ini loh, aku akan berkati kamu. Ya kan? Untuk satu penugasan. Buka sekolah segala macam. Kalau kita yang umum-umum ini kita nggak lakukan. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini. Katakan amin. Jadi bicara Tuhan tuh enggak pernah mau istilahnya ini kan. Nah hari ini saudara kita lihat bahwa Ishak diberkati Tuhan karena Ishak mentaati suara Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menyebabkan Ishak mendapat hasil berapa? 100 kali lipat dari benih yang ditaburkan. Hari ini saya ingin bahas secara cepat ibu bapak. Saya ingin saudara, kita sama-sama, kita udah 3 tahun ya Menara Doa Online ini 3 tahun lah. Ini kan Maret 2020 sampai sekarang Maret 2023. Setiap hari kita sama-sama. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti daripada program Menara Doa Online ini. Saya sangat mengasihi saudara dan saya terus berdoa supaya saudara semakin mengenal Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan sehingga punya kepekaan. Saudara akan firman Tuhan. Katakan amin saudara.
ini yang doa saya. Nah sekarang caranya gini. Jadi ada beberapa cara untuk memelihara yang namanya kepekaan. Ya dengan Tuhan. Memelihara kepekaan. Maksudnya kita bisa peka karena kita dekat ya. Melihara kedekatan dan kepekaan sama Tuhan. Paling tidak ada 3 hal yang kita akan renungkan. Kita baca saudara. Kita akan renungkan, kita pelajari masing-masing. 3 hal ini adalah hal yang penting dalam hidup kita. Karena gini saudaraku. Kalau kita tidak peka akan suara Tuhan. Hidup kita akan dipenuhi dengan kecemasan, kebingungan, kekhawatiran, ketakutan. Kalut terus hidupnya. Itu namanya hidup dalam kegelapan. Tapi kalau saudara dapat firman, ya kan, dapat pengertian, itu namanya saudara hidup dapat terang. Saudara tahu ada apa yang harus saya lakukan. Saudara kenal dengan siapa saudara hidup dan berjalan. Dengan Tuhan yang mengasihi kita. Nah, ada 3 hal saudaraku yang perlu kita ingat paling tidak. Yang pertama, cara memelihara kepekaan dengan Tuhan pertama adalah ingatkan terus diri kita. Kita kan lebih banyak dialog, berbicara sama diri kita loh, ketimbang sama orang lain. Ingatkanlah diri kita betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ini penting. Saudara harus ingat itu saudara. Saudara kan suka dekat dengan Tuhan. Saudara suka nanti ya baca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah. Saudara suka untuk rutin menara doa, dengar firman. Saudara rasa ini kebutuhan saya. Ini kerinduan saya. Saudara bisa beribadah, ya dekat sama Tuhan. Itu kalau saudara bisa mengerti dan merasakan bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara ini berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi kamu. Karena aku mengasihi kamu, aku rela untuk mati di salib. Karena engkau berharga dan aku mengasihi kamu, aku mati di salib. Supaya kamu yang terhilang karena dosa ditemukan kembali. Kembali dekat dengan aku. Katakan amin. Nah, saya ingin kasih tahu saudara, ini saran praktisnya. Semakin sering saudara mengingat, semakin sering saudara berkata-kata kepada diri saudara dan merenungkan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, maka semakin besar semangat saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ini harus diomong tiap hari. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mengasihimu. Engkau baik Tuhan. Yesus, kau sungguh sangat baik. Engkau ajaib. Engkau sabar sama aku. Kau sudah pelihara aku sampai hari ini. Kau sembuhkan sakit penyakitku. Saudara ucapkan itu saudaraku. Itu ucapan. Semakin sering kita ingat saudaraku. Ya kan? Bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Ada banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Semakin saudara bersemangat untuk mau dekat sama Tuhan. Ini penting. Yang jadi masalah kita nih terlalu sering mengingat apa yang seharusnya kita lupakan. Kita nih sering ingat apa yang seharusnya kita lupakan. Kalau kita selalu mengingat apa yang seharusnya kita lupakan, hal ini akan membuat saudaraku, ya, kita menjadi seorang yang hidup dengan rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum, rasa marah. Saudara, ini rasa-rasa yang semua, perasaan-perasaan seperti ini saudara. Dengar baik, ya kan saudara? Ini tuh berisik suara kemarahan, suara rasa bersalah, rasa malu. Suara ini tuh nyaring, bikin kita tuh akhirnya gak bisa dengar, kehilangan kepekaan akan suara Tuhan. Saudara tahu,
Elia waktu dia di Gunung Horeb. Saudara, Tuhan tuh tidak berbicara pada saat angin besar, angin kuat, api gelegar-gelegar. Tapi justru Tuhan bicara pada saat apa? Datangnya apa? Angin sepoi-sepoi basah. Oleh karena itu saudaraku Kristus ya, kita tuh pentingnya tiap hari berusaha untuk kuasai diri jadi tenang. Kuasai diri jadi tenang. Alkitab katakan 1 Petrus 4 ayat 7, kuasailah dirimu jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kata berdoa ini bisa berdialog dengan Tuhan. Kita berbicara sama Tuhan, kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Dan kita berdoa kan senantiasa perintahnya. Senantiasa sepanjang waktu. Saudaraku. Jadi suara Tuhan itu hanya bisa kita kenali hanya pada saat suasana hati kita sedang tenang, penuh dengan damai sejahtera. Kalau suasana hati kita dipenuhi dengan rasa marah, rasa kecewa, rasa bersalah, rasa malu, tidak ada. Kita tidak bisa kenali suara Tuhan di situ. Kita tidak bisa kenali firman Tuhan itu. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Makanya Rasul Paulus saudara, ini hamba Tuhan yang kayaknya hampir 2/3 daripada perjanjian baru itu ditulis oleh hamba Tuhan ini. Dia bisa dapat firman Tuhan, dia bisa dapat itu kan. Saudaraku, dia kasih nasihat sama kita. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 katakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Gak usah ingat lagi. Apa yang membuat saudara marah, gak usah diingat. Gak usah dipikirkan. Apa yang membuat saudara sedih karena kehilangan ini dan itu, gak usah dipikirkan lagi, lupakan dulu. Apa yang membuat saudara bersalah, kan sudah diampuni oleh Tuhan. Gak usah diingatkan lagi. Katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Lalu, bukan cuma melupakan, lalu dia mulai, apa yang harus dia ingat? Ya kan dia bilang, yang dia ingat, yang dia pikirkan adalah tentang apa? Tentang panggilan Allah. Tentang garis akhir. Tentang tugas untuk memberitakan Injil kasih karunia. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi kita harus ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara mau dekat, memelihara kedekatan dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, sampai hari ini oleh anugerah Tuhan, walaupun saya punya musim-musim dalam hidup saya saudaraku. Ya jadi pelajar, jadi mahasiswa, ya Kristen jadi mahasiswa. Lalu pegawai negeri, lalu kerja swasta sampai jadi. Oleh anugerah Tuhan, saya rasa Tuhan iya ya. Aku tuh bisa tetap dekat sama Tuhan karena yang aku ingat adalah Tuhan tuh baik. Tuhan tuh baik. Aku gak mau jauh dari Tuhan yang baik itu. Dia mengasihi saya. Kalau orang tidak bisa menghargai saya, Tuhan menghargai saya. Dia hormati saya. Di masa-masa sulit dalam hidup saya, ada musim-musim dalam hidup saya waktu itu. Saya tahu. Saya bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Tapi yang saya tahu adalah aku punya Yesus yang menghargai dan mengasihi saya. Dia mau mati. Itu yang membuat saya mau dekat dengan dia. Saudaraku, yang kedua, saudara-saudara harus ingat, dia mengasihi saudara. Yang kedua, saudara harus ingat dari mana saudara berasal. Kita harus ingat dari mana kita berasal. Jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Istilah orang ini jangan lupa daratan, jangan lupa diri. Ya kan? Ya, ini prinsip. Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1 ayat 26. Katakan begini saudaraku. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingat saja saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang
terpandang. Sekarang banyak yang bijak, banyak yang berpengaruh, banyak yang terpandang. Katakan amin. Sekarang saudara pun begitu, sekarang bijak. Sekarang punya pengaruh. Bisa kenal, bisa bergaul dengan orang-orang dari kalangan tertentu. Kalangan elit mungkin. Orang-orang terpandang. Dulu gak terpandang, sekarang mulai terpandang. Didengarkan. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita harus ingat dari mana kita berasal. Katakan amin saudaraku. Kalau kita ingat, ya kan, selalu ingat dari mana kita berasal, maka kita akan menjaga diri tetap dekat dengan Tuhan. Berlaku rendah hati. Kita menolak untuk bersikap angkuh. Kalau kita selalu ingat dari mana kita berasal. Dulunya ini kita bagaimana? Siapa? Kita akan menyadari. Semua yang kita miliki. Semua yang ada. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Saya ingin ingatkan kita semua. Mungkin di antara kita mungkin pernah mengalami yang namanya kemiskinan dan kebangkrutan. Ya, kita mungkin pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, perceraian. Mungkin beberapa pernah mengalami yang namanya sakit kanker, serangan jantung, stroke. Penyakit yang berat. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Miskin sekarang sudah mulai diangkat. Ya, mungkin ada di antara kita pernah punya skandal. Entah skandal keuangan atau skandal moral. Tapi Tuhan tetap mau terima kita, percayakan kita. Karena kita mau, ya kan? Mungkin di antara kita pernah mengalami depresi, stres, lewatin masa-masa sulit. Dan hari ini Tuhan pulihkan. Tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kita apa? Kesempatan yang kedua. Kesempatan yang baru. Supaya kita bisa lanjutkan sisa perjalanan hidup kita dengan baik. Saat kita ngerti dari mana kita berasal. Dulunya kita pernah ngalamin apa ini. Sampai terpuruk ke bawah. Kalau kita bisa ngerti ini, sisa hidupku ini sebenarnya adalah karena Tuhan berikan saya kesempatan kedua. Apa yang harus saya buat? Saya bisa lanjutkan hidup. Saya harus menyatakan rasa syukur saya sama Tuhan. Saya harus banyak-banyak terima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kesempatan yang baru. Banyak bersyukur. Bukan mengeluh. Bukan marah-marah. Banyak bersyukur. Dengan cara apa? Bawa korban persembahan syukur itu. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia menulis saudaraku. Di Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama ibu bapak. Yuk dengan suara keras. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan apa? Kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Daud daftar itu saudaraku. Ya kan? Dia mengampuni dosamu. Dia yang menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia yang sudah menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia memuaskan hasratmu. Dia beri bukan kebutuhan kita. Tapi dia berikan apa yang menjadi keinginan kita. Alangkah baiknya Tuhan itu. Kenapa kita gak mau dekat dengan dia? Saudara, ketika saudara bisa ingat semua. Ya kan, karena kasihnya. Dari mana saya berasal? Kalau bukan Tuhan yang angkat, bukan Tuhan yang pulihkan dan sembuhkan, mungkin sudah tidak ada.
Bukan siapa-siapa, bukan di sini. Oleh karena itu, apa yang bisa aku balas? Aku hanya bisa bersyukur. Ya kan? Dan berterima kasih, dan aku mau serahkan hidupku untuk melayani dia. Katakan amin saudaraku. Yang ketiga, ya saudara, yang harus kita jaga supaya kita bisa dekat, tetap dekat sama Tuhan adalah apa? Saudara harus menolak. Saudara harus menolak untuk menjadi apa? Khawatir. Putuskan saudara menolak untuk khawatir tentang apapun juga. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena kekhawatiran itu menyebabkan saudaraku, ya kan? Kita akan kehilangan kepekaan akan suara Tuhan. Kekhawatiran menyebabkan kita tidak bisa mendengarkan suara firman Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Kenapa? Karena kekhawatiran adalah, saudaraku, ya kan, bentuk dari ketidakpercayaan akan Tuhan. Saat kita khawatir, kita gak percaya akan kasih-Nya, akan kuasanya. Katakan amin. Lawan daripada kekhawatiran adalah iman. Di mana kekhawatiran, di situ tidak ada iman. Saudara, Tuhan tidak akan bisa berbicara. Tuhan gak berkenan sama orang yang khawatir. Oleh karena itu, saudara harus menolak untuk khawatir. Paulus dia memberikan nasihat. Saudara, di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus katakan janganlah kamu khawatir. Firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena saat kita khawatir, kita memikirkan, kita membicarakan sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi. Betul gak saudara? Ya kan? Waktu kita khawatir, kita mikirkan, kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Sebaliknya, kalau kita berdoa, kita sedang memikirkan dan mengatakan sesuatu yang kita ingin hal itu terjadi. Katakan amin. Nah, saudara ingat ya. Ingat, pikiran dan perkataan kita itu adalah benih yang kita taburkan. Di mana kelak pada waktunya kita akan memakan hasil. Ya kan? Buah dari pikiran dan perkataan kita. Amsal 18 ayat 20 sampai 21 katakan, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Jadi kalau Tuhan memerintahkan saudara, ya, untuk jangan khawatir, hal itu artinya apa? Tuhan ingin supaya saudara jangan pikirkan terus. Jangan ucapkan terus apa yang saudara tidak inginkan atau harapkan itu terjadi. Sebab Tuhan tidak menghendaki saudara memakan hasil yang buruk dari pikiran dan perkataan saudara. Sebaliknya Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Berdoa dan mengucap syukur. Artinya apa sih? Tuhan memerintahkan kita supaya kita terus memikirkan, terus mengatakan, ya kan, dalam doa dan ucapan syukur apa yang kita harapkan. Ya, apa yang kita pikirkan, harapkan, kita doakan, kita naikkan terus kepada Tuhan. Saudaraku, karena Tuhan ingin, saudaraku Yesus, ya kan, saudara bisa memakan hasil yang baik dari pikiran saudara, dari perkataan saudara. Katakan amin saudara. Ini kan ada 3. Gimana pelihara untuk dekat sama Tuhan? Selalu ingat Tuhan tuh mengasihi kita. Yang kedua, ingat dari mana kita berasal. Dulunya tuh kita siapa? Apa yang pernah terjadi dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan tolong kita? Yang ketiga, tolak untuk menjadi khawatir. Saudara berkati dengan pesan ini,
Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berbicara secara jelas buat setiap kami. Kami mau Tuhan punya kepekaan akan suara Tuhan. Bicara Tuhan, kami mau melakukannya. Bicara Tuhan, kami mau melakukannya. Tuntun kami, berikan kami hati yang lembut. Ampuni Tuhan, kalau kami selalu mengingat apa yang harusnya kami lupakan. Sehingga kami hidup selalu dengan rasa marah, rasa kecewa. Yang membuat kami tidak bisa mendengar suara-Mu ketika Engkau berbicara kepada kami. Ampuni kami, kuasai hati dan pikiran kami. Tenanglah jiwaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, berkati mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan berbicara secara khusus, tuntun mereka. Berikan firman-Mu ya Tuhan. Kenali ya Tuhan. Setiap ya Tuhan pengajaran firman, Kau berbicara secara khusus buat anak-anak-Mu ini. Terima kasih karena ketika firman itu datang buat kami secara pribadi. Firman itu berguna untuk melindungi kami, memelihara kami, memberkati kami, dan memberikan penugasan untuk apa yang harus kami lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Engkau hadir dan kami mau bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang, hatiku serap penuh, tanganku dipegang teguh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku.
kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.